Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan membuatkan edukasi tentang jenis-jenis batu badar yang langka dan sangat antik unik, saudaraku. Dan kebetulan saudaraku, ini ada leontin badar besi selonata koleksi saya, dan kebetulan leontin ini juga saya pakai saudaraku hari-hari. Seperti ini saudaraku leontinnya. Ini nempel magnet saudaraku, nempel magnet, nempel jarum, nempel koin. Ini koin saudaraku. Dan ini juga saudaraku ada jarum. Bentar akan saya coba. Dia nempel jarum. Seperti ini sudah nempel. Dan akan saya coba sama magnet saudaraku ya. Sangat kuat sekali saudaraku. Yang mampu menempel koin, menempel jarum itu badar besi selonatanya, nempel magnetnya kuat sekali saudaraku. Sudah bahasanya itu batunya membesi. Seperti itu. Kenapa yang seperti ini itu langka saudaraku? Karena dari batunya itu tadi sudah membesi. Beda sama badar besi selonata yang sekedar nempel magnet saudaraku. Kalau yang sekedar nempel magnet itu dia lebih banyak, kurang lebihnya seperti itu. Dan kebetulan saudaraku, dari kemarin itu, dari beberapa bulan yang lalu, dari setahun yang lalu itu saya juga sering mengingatkan kalau kepengen cari badar besi selonata yang bagus itu yang nempel magnet, nempel jarum, nempel koin saudaraku kalau bisa. Dan kebetulan saudaraku itu kan masuknya saya bahasanya itu mengingatkan buat saudara-saudaraku sekalian kalau ngoleksi badar besi selonata atau muntah besi itu yang seperti itu. Dan kebetulan saudaraku, saya punya murid dari Jepara itu, setiap saya membuatkan edukasi, beliaunya itu menyimak dan beliaunya itu bahasanya itu tanggap atau bahasanya langsung paham saudaraku. Dan kebetulan beliaunya juga mengoleksi dari beberapa pembolang dan alhamdulillah beliau punya beberapa yang bisa mampu menempel magnet, menempel jarum, menempel koin saudaraku. Itu ada badar besi selonata dan muntah besi. Yang seperti itu saudaraku yang bagus, yang langka. Namun kebanyakan orang itu kan, meskipun saya buatkan edukasi yang seperti ini itu biasanya disimak, bahasanya itu sepenggal-sepenggal atau bahasanya videonya itu tidak selesai. Jadi banyak juga saudara-saudara kita itu yang awam, yang masih kurang paham juga saudaraku. Seperti itu. Yang bagus yang seperti ini saudaraku ya, badar besi selonata atau muntah besi. Jadi dia itu jenis batunya sudah membesi. Dan murid saya juga itu pernah saudaraku tanya ke pembolang-pembolang itu, murid dari Jepara itu pembolangnya sampai bahasanya angkat tangan atau bahasanya tidak sanggup karena pembolang itu sampai bilang begini saudaraku, kalau cari badar besi selonata atau muntah besi itu jangan yang aneh-aneh seperti itu. Sampai seperti itu saudaraku, bahasanya itu sudah kesulitan saudaraku, sudah kesulitan. Apalagi buat kedepannya saudaraku, mungkin setahun 2 tahun
atau sampai 5 tahun ke depannya. Yang seperti ini saudaraku, itu barangnya sudah sangat langka sekali. Dan seandainya di antara saudaraku mungkin ada yang punya, disimpan baik-baik, dan kalau bisa diaktifkan saudaraku, biar tuahnya bermanfaat, berfungsi buat pemiliknya. Yang jelas bagus saudaraku, yaitu tadi sudah saya bilang, batunya sudah membesi, kurang lebihnya seperti itu. Dan sekaligus saya kemarin itu saudaraku ya, tanpa sengaja melihat di YouTube saudaraku postingan dari sahabat saya itu membahas soal tentang, katanya ada gelang saudaraku ya, itu bilangnya mustika misik gebrak bumi. Begini saudaraku, kalau Badar Misik setahu saya itu memang ada, karena beliaunya itu tadi yang memosting yang katanya gelang mustika Badar Misik gebrak bumi itu dulu pernah dapat dari saya itu gelang tasbih saudaraku, itu Badar Misik. Dan menurut beliaunya juga, karena beliau itu kan seorang guru besar saudaraku, termasuk membidangi ilmu hikmah, karena murid beliau itu juga banyak saudaraku, puluhan ribu orang. Dan itu tadi saudaraku, gelangnya itu nempel magnet. Namun kalau saya lihat dari fisik batunya saudaraku, itu masuknya muntah besi saudaraku, karena beliaunya kalau jenis-jenis badar itu memang tidak paham. Akhirnya itu gelangnya itu dikasih nama mustika misik gebrak bumi. Padahal itu kalau dipahami saudaraku ya, tidak ada di pakemnya ya, bahasanya itu ya asal-asal dikasih nama lah. Namun kalau Badar Misik saudaraku, itu memang jenis badarnya sangat langka sekali saudaraku, karena saya pribadi sebagai seorang kolektor itu zaman dahulu saudaraku ya, sekitar 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, itu memang bahasanya itu untuk mendapatkan Badar Misik itu sudah gampang-gampang susah. Dan videonya saudaraku itu ada di video lama saudaraku, di channel YouTube Mpu Badar Besi, itu bisa ditonton atau dilihat saudaraku. Itu ada jenis Badar Misik dari batunya beda saudaraku sama jenis badar yang lainnya, itu beda, punya ciri khas. Itu langka sekali saudaraku, di samping tuahnya sangat bagus. Memang batunya itu saudaraku, dulu saya dapat itu memang di dalam batu saudaraku, beda dengan jenis-jenis badar yang lainnya atau jenis badar besi Lonata yang seperti ini. Antiknya di situ saudaraku. Yang jelas saudaraku ya, kalau Badar Misik itu barangnya langka saudaraku, itu di Pati saja. Itu cuma orang tertentu saudaraku yang punya, karena lokasinya memang sengaja dirahasiakan. Dan ada satu oknum saudaraku yang tahu lokasinya itu. Memang kalau ada orang berburu di daerah situ saudaraku, itu bahasanya kalau orang jauh kan pakai sepeda motor dan sebagainya, itu pasti motornya itu akan bahasanya diganggu, bahasanya diganggu lah, itu istilahnya dibocorin bannya atau mungkin disalahi lah istilahnya, biar motor itu nanti sekiranya bahasanya itu rusak dan sebagainya, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Yang jelas saudaraku ya, kalau ada di antaraku punya Badar Besi Lonata yang bisa menempel magnet, menempel jarum, apalagi menempel koin, yang jelas barangnya sangat langka saudaraku, banyak diburu kolektor benda bertuah. Dan kalau mungkin di pasaran saudaraku itu memang sangat langka, kurang lebihnya seperti itu. Cukup sekian dulu saudaraku. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.